Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Apriliani dengan NIM 2289240010. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang sejarah musik era Mesopotamia dan era awal Yunani kuno. Seluruh peradaban kuno memasuki masa sejarahnya dengan budaya musik yang maju. Para penulis terdahulu menerangkan bukti legenda dan mitos adalah bukti bermulanya seni suara. Di antara pertimbangan tentang asalnya, paling mudah diterima adalah musik bermula sebagai bentuk primitif komunikasi yang tumbuh dari alat untuk memperlancar pekerjaan atau berawal sebagai kekuatan upacara keagamaan. Meskipun teori-teori ini tetap merupakan sebuah spekulasi, jelaslah bahwa musik barat berasal dari lembah subur ujung timur Laut Mediterania. Di sana bangsa Mesopotamia, Mesir, dan Yahudi berinteraksi politik dan sosial dengan bangsa lain yang diserap dari bangsa penakluk Yunani, dan kemudian Romawi yang membawa bentuk modern dari seni kembali ke Eropa Barat. Pada seluruh budaya awal, ini berfungsi sosial musik adalah sama, dikarenakan faktor kesamaan iklim, letak geografis, kebudayaan, dan pengaruh. Fungsi utama musik adalah pada keagamaan yang magis atau magic, hingga ritual peribadatan yang suci. Selain itu, musik juga dipergunakan untuk mengunggah semangat pada militer, menenangkan pekerjaan, mengiring drama, dan pengiring tarian atau nyanyian. Dalam setiap hal, musik adalah pengiring gerakan tubuh, tarian, parade, permainan, atau pekerjaan. Ataupun nyanyian beberapa abad lalu telah berlalu dan suara merdu tetap ada. Kita mulai dari Timur Tengah dan Mesir kuno. Nah, penduduk wilayah Mesopotamia di sekitar lembah sungai Euphrates dan Tigris, bangsa Sumeria, Babilonia, dan Asyira hidup dari 3500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka memiliki instrumen tipe dasar. Yang pertama ada idiopon yang digetarkan untuk mendapatkan bunyi. Terus ada aeropon, alat musik tiup. Terus ada chordphone dengan kawat yang dipetik. Lalu ada membrafon yang terbuat dari kulit yang dibentangkan gitu, lalu mendapatkan suara. Nah, selanjutnya, sebuah himne yang terukir pada batu dari 800 sebelum Masehi adalah sebuah bukti sistem notasi musik primitif. Bangsa Mesir kuno yang memasuki masa sejarahnya 500 setelah bangsa Mesopotamia menikmati tipe kegiatan dan instrumen yang sama yang dapat disimpulkan dari referensi tulisan tentang musik mereka yang dapat dilihat dari artefak yang mereka tinggalkan, terutama pada gambar yang diukir pada gerabah mereka. Nah, budaya musik pada bangsa Yahudi pada 200 sebelum Masehi yang terdokumentasi pada Testamen kuno lebih berpengaruh pada budaya barat karena adaptasi dan adopsi kepribadatan Kristen. Nah, oleh karena itu, larangan hukum agama Yahudi pada gambar ukiran, maka hanya sedikit artefak dan gambar yang mereka tinggalkan. Di antara proses kemunculan praktik pelayanan kuil yang bertahan pada gereja adalah penggunaan shofar, trompet, ramsborn, dan nyanyian pesan dari 5 kitab pertama Testamen kuno, terus ibadah, dan lagu-lagu pujian. Ada beberapa karya musik tertulis yang masih ada, yaitu lagu-lagu hurian, khususnya himne tunikal, merupakan notasi musik tertua yang diketahui dan lengkap. Nah, ini adalah ini adalah lagu himne tunikal yang sampai sekarang masih ada. Lalu,
Di sini ada contoh penggambaran seorang penyanyi dan pemain kecapi yang menghibur tamu di sebuah jamuan makan sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, musik ini merupakan bagian normal dari kehidupan sosial di Mesopotamia, Yunani kuno. Di antara kebudayaan Mediterania Timur, tidak diragukan lagi bahwa kebudayaan Yunani kuno memiliki hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa Barat, yang dibawa bangsa Romawi kuno yang mengalahkan mereka dan mengadopsi kebudayaan mereka. Memasuki masa sejarah yang relatif lambat sekitar 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno mendominasi tetangga mereka. Nah, menyerap elemen kebudayaan terdahulu yang mereka modifikasi dan mereka gabungkan menjadi peradaban yang maju. Dua pemuja utama bangsa Yunani ada Apollo dan Dionysus, menjadi cikal bakal nilai estetika, klasik, dan romantis yang telah dinyatakan melalui sejarah kebudayaan Barat. Pemujaan pada Apollo bercirikan objektivitas ekspresi, kesederhanaan, dan kejelasan. Instrumen musik mereka adalah kithara, sejenis lyre, lire. Mohon maaf itu lyre apa lire. Tulisannya L-Y-R-A. Sedangkan pemujaan pada Dionysus, Allah merah yang ditiup dan bercirikan subjektivitas tanpa perasaan dan sensualitas. Benar. Doktrin yang berlaku bagaimana dijelaskan filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles didasarkan pada keyakinan bahwa musik memiliki pengaruh langsung pada jiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai hasilnya, sistem politik dan sosial bangsa Yunani kuno berkaitan dengan musik yang berperan penting pada drama. Aeschylus, Sophocles, nanti akan ditulis di atas ini. Jujur bacanya susah, mohon maaf sebelumnya. Euripides dan Aristophanes. Oke. Dilanjutkan. Dan sistem pendidikan bangsa Yunani kuno berpusat pada musika yang mengacu pada pembelajaran kebudayaan dan intelektual gimnastika yang mengacu pada latihan fisik. Untuk mendukung peran dasarnya pada masyarakat, melibatkan pemikiran ilmiah rumit atas musik yang meliputi lagu, instrumen, mode. Mode itu rumusan melodi berdasarkan perbandingan tertentu, dan irama. Musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa, seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Dewa-dewi tersebut beranggapan bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh manusia dan jiwanya, serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik di zaman Yunani kuno tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Pada masa itu dikenal ada 9 dewi musik. Yang pertama Calliope, 2 Clio, 3 Erato, 4 Euterpe, 5 Thalia, 5 Melpomene, 7 Terpsichore, 8 Polyhymnia, terus yang ke-9 Urania. Beberapa alat musik dari Yunani kuno, diantaranya pipa, lira, drum, dan simbal. Kita ambil contoh lira. Lira tuh bentuknya mirip seperti harpa kecil, dan bunyinya mungkin mirip seperti gitar. Menurut legenda Yunani, lira diciptakan dari cangkang kura-kura oleh dewa Hermes semasa masih bayi, dan diberikan kepada dewa Apollo. Apollo sendiri adalah dewa akal dan logika. Dan orang Yunani menganggap musik sebagai ekspresi dari keberhasilan dan pengalaman. Lira dimainkan untuk menghasilkan musik yang contoh lira musik. Sekian pemaparan materi tentang sejarah musik era Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.